老师好，我是 Munita Dewi Ros. Hari ini saya akan presentasi mengenai laporan PLP2, yaitu pengenalan lapangan persekolahan kedua di SMA Metodis 2 Palembang yang berlangsung dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai 14 Agustus 2020 selama 10 hari. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu yang pertama pendahuluan berisikan latar belakang dan tujuan pelaksanaan PLP2. Yang kedua analisis situasi yang berisikan deskripsi tempat pelaksanaan PLP2. Yang ketiga pelaksanaan kegiatan PLP2, yaitu hasil pelaksanaan dari kegiatan PLP2. Dan yang terakhir kesimpulan yang didapat pada pelaksanaan PLP2. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu latar belakang. Saya sebagai mahasiswa Universitas Universal melakukan kegiatan PLP2 dikarenakan melanjutkan dari kegiatan PLP1. Berdasarkan Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017, pasal 1 butir 8, PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di suatu pendidikan. Program PLP tersebut bermanfaat bagi mahasiswa yang mengambil program studi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Universal, agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami dunia pendidikan yang ada secara mendalam, serta sebagai fondasi agar dapat memperkuat jati diri sebagai pendidik. Sekolah yang menjadi sasaran tempat pelaksanaan program PLP2, yakni adalah SMA swasta Metodis 2 Palembang. Sesuai dengan surat edaran dari Mendikbud, dinyatakan bahwa proses belajar mengajar dilakukan secara BDR, yaitu belajar dari rumah selama darurat COVID-19, sehingga praktikan melaksanakan kegiatan PLP2 juga melalui sistem daring. Tujuan dari program PLP2 ini yaitu menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru, serta menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru, menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru, dan menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Membantu guru dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru, dan melaksanakan latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing PLP2, serta melaksanakan langsung proses pembelajaran yang bertujuan untuk pemantapan diri sebagai calon pendidik. Kedua, analisis situasi, yaitu yang pertama tempat pelaksanaan PLP2. Praktikan kali ini melakukan kegiatan PLP2 yang bertepatan di sekolah mitra, yaitu Sekolah SMA Metodis 2 Palembang, terletak di Jalan Kolonel Atmo nomor 422-450. Berikut merupakan logo dari SMA Metodis 2. Sejarah singkat mengenai SMA Metodis 2 Palembang, yaitu SMA Metodis 2 Palembang telah memasuki tahun ke-41 sejak berdirinya pada tahun 1979. SMA Metodis 2 ini di bawah naungan Yayasan Gereja Metodis Indonesia Wilayah 2 dengan Ibu Ruth Nyari SPD MSI selaku kepala sekolah. Dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 32 orang, yaitu dibagi menjadi guru tetap yayasan 12 orang,
guru tidak tetap 10 orang, dan pegawai sebanyak 10 orang. Dengan jumlah siswa sebanyak 372 siswa yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 10, 11, dan 12, dan dibagi lagi menjadi per jurusan, yaitu jurusan IPA maupun IPS. Berikut visi dan misi dari Sekolah SMA Metodis 2 Palembang. Visinya yaitu menjadi sekolah Kristen yang mengutamakan iman, ilmu, dan pelayanan. Misinya yang pertama, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk dapat mengembangkan potensi akademik atau pengetahuan siswa. Mempercayai bahwa setiap siswa terlahir dengan potensi dan bakat yang berbeda. Untuk itu, sekolah sangat menghargai proses kreativitas melalui berbagai kegiatan yang bersifat menggali potensi, sehingga terbentuk siswa yang kreatif, inovatif, mandiri, dan mampu bekerja sama. Misi yang terakhir yaitu membangun dan membudayakan nilai-nilai Kristiani di lingkungan sekolah, agar terbentuk siswa yang berkarakter. SMA Metodis 2 Palembang memiliki visi misi yang luhur. Tidak hanya ilmu saja, tetapi juga mengutamakan iman dan pelayanan yang baik. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan PLP2. Sebelum praktikan melaksanakan kegiatan PLP2, praktikan melakukan pembekalan PLP2 yang berlangsung pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, pukul 9.48 WIB, di mana praktikan menghubungi Bapak Beni Roseli MTD melalui WhatsApp dan melakukan pembekalan dan pemaparan kegiatan PLP2. Pembekalan yang diberikan meliputi arahan mengenai kegiatan PLP2 seperti telaah kurikulum, praktik pengajaran, dan pengembangan RPP. Setelah itu, praktikan melakukan pembekalan PLP2 pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, pukul 7 WIB, bersama Bapak Dr. Herman BED MTC Sol melalui software Zoom, yang pembekalannya diberikan meliputi pengertian, landasan, tujuan, manfaat, ruang lingkup, capaian penilaian, persyaratan, sekolah mitra, sistem penilaian, praktik mengajar, dan laporan PLP2. Kegiatan yang dilaksanakan selama di sekolah mitra, yaitu SMA Metodis 2 Palembang. PLP2 dilaksanakan di sekolah mitra yang telah ditunjuk oleh Universitas Universal sebagai tempat untuk pelaksanaan observasi dan pengajaran selama 10 hari. Pada hari pertama, yaitu tanggal 3 Agustus 2020, praktikan melakukan kegiatan pembekalan dengan guru-guru, yaitu bertemu dengan kepala sekolah dan guru pomong. Kemudian kepala sekolah memperkenalkan praktikan kepada semua guru. Di mana selain itu, praktikan juga melakukan survei kelas dan melakukan proses pembuatan media pembelajaran. Di hari kedua, pada tanggal 4 Agustus, praktikan mengamati proses pembelajaran kelas daring serta membuat media pembelajaran. Di tanggal 5 Agustus, praktikan menyusun RHPP dan melakukan praktik mengajar online di kelas 12 IPA 1 yang bermaterikan apakah kamu pernah melihat konser musik. Di tanggal 7 Agustus 2020, praktikan melakukan praktek mengajar online lagi di kelas 10 IPA 1 yang berisikan materi kosakata apa kabar. Kemudian praktikan membuat media belajar, yaitu video pengajaran untuk pertemuan berikutnya. Di tanggal 10 Agustus, praktikan melakukan praktek mengajar online di kelas 11 IPA 2, yaitu mengajar kosakata yang bertemakan besok berangkat jam berapa. Praktikan juga siap membantu jika diminta tolong masuk ke dalam kelas menggantikan guru bahasa Mandarin jika guru tersebut berhalangan. Serta di hari yang sama,
praktikan membuat media pengajaran untuk pertemuan praktek mengajar berikutnya. Di tanggal 11 Agustus, Praktika melakukan survei kelas dan membuat media pengajaran serta membuat evaluasi. Di tanggal 12 Agustus, Praktika melakukan survei kelas dan diskusi dengan guru Mandarin bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Di tanggal 14, yaitu hari terakhir, Praktika mengumpulkan video media pengajaran yang akan dijadikan video media pengajaran untuk di hari berikutnya, serta praktikan mendapatkan arahan dan motivasi dari kepala sekolah dan guru pamong. Telaah kurikulum. Setelah melakukan kegiatan PLP 2, praktikan menemukan bahwa kurikulum yang diterapkan oleh SMA Metodis 2 Palembang adalah kurikulum tahun 2013. Menurut Hakiki 2019, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah di mana kurikulum tersebut menitikberatkan penggunaan pendekatan saintifik, penilaian autentik, serta tematik integratif dalam pembelajarannya. Praktikan juga melakukan pengamatan terhadap strategi pembelajaran guru. Sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang diperkuat dengan SE Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan BDR, yaitu belajar dari rumah selama darurat COVID-19. Strategi yang digunakan oleh guru SMA Metodis 2 Palembang yaitu metode daring. Sistem pembelajaran daring adalah implementasi pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap pembelajaran yang bermutu. Sehingga setelah melakukan praktikan selama kegiatan PLP 2 berlangsung, praktikan memperoleh kesimpulan yaitu metode daring berdasarkan kegiatan PLP 2 memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu siswa dapat belajar secara mandiri di rumah masing-masing tanpa harus pergi ke sekolah. Kedua, mudah diakses karena dapat diakses secara online. Ketiga, waktu belajar yang fleksibel. Siswa dapat membuka materi kembali sesuai waktu yang diinginkan siswa. Keempat, sumber wawasan siswa menjadi lebih luas, yaitu siswa dapat mencari materi melalui internet dan selain dari materi yang telah disampaikan oleh guru, atau selain dari video pengajaran yang telah diberikan oleh guru. Namun, dari metode daring yang diterapkan terdapat juga kelemahan, yaitu keterbatasan akses internet, di mana siswa seorang pelajar yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan, kecuali dari pemberian uang jajan dari orang tua, sehingga kuota sangat terbatas sehingga akses internet menjadi lebih lemah dan siswa sulit untuk mengikuti pembelajaran secara live atau secara langsung melalui Zoom ataupun Google Meet. Kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar, di mana siswa tidak dapat bertemu langsung dengan guru atau pengajar, sehingga interaksi antar guru dan siswa pun berkurang. Pemahaman terhadap materi, di mana pengajar tidak dapat melihat secara langsung apakah murid-murid benar-benar sudah paham terhadap materi yang diajarkan atau belum. Ketiga, minimnya pengawasan dalam pembelajaran. Dikarenakan guru tidak dapat melihat langsung proses belajarnya siswa, sehingga guru minim pengawasan terhadap apakah siswa benar-benar belajar atau tidak. Media belajar. Media belajar merupakan alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang
yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan keterampilan pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Selain buku paket, laptop dan handphone sangat penting dalam media pembelajaran daring. SMA Metodis 2 Palembang menggunakan software Google Classroom untuk para siswa mengumpulkan soal latihan yang telah diberikan, serta menggunakan software e-learning untuk memberikan materi belajar, yaitu guru mengupload materi belajar dan video belajar melalui e-learning dan juga YouTube. Sedangkan software Zoom dan Google Meet digunakan para guru untuk melakukan proses pembelajaran secara live atau secara langsung tatap muka online, tetapi penggunaan Google Meet dan Zoom sangat diminimkan pada sekolah Metodis 2, yaitu hanya 2 kali 1 minggu atau 1 bulan sekali. Hal ini bertujuan agar siswa dapat melakukan penghematan terhadap kuota internet. Selanjutnya yaitu sistem evaluasi. Berdasarkan hasil telaah yang praktikan dapatkan, sistem evaluasi yang dilaksanakan oleh praktikan terbagi menjadi 2 tujuan, yakni pencapaian kompetensi pengetahuan. Dalam hal mengetahui kemampuan capaian pengetahuan, seorang peserta didik telah hingga tahap di mana, maka guru melakukan perencanaan evaluasi berupa soal latihan, penugasan, dan tes lisan. Yang kedua yaitu pencapaian kompetensi keterampilan. Guru juga melakukan evaluasi untuk mengetahui capaian kompetensi keterampilan peserta didik melalui berdialog, kemampuan membaca, dan kemampuan menyampaikan dalam berbahasa Mandarin. Selanjutnya yaitu silabus dan RPP. Menurut Sagala 2008, silabus merupakan pengembangan kurikulum yang menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, pokok-pokok dan uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Silabus dan RPP yang digunakan oleh SMA Metodis 2 Palembang adalah silabus dan RPP yang berbasis daring. Perbedaannya hanya terletak di media belajar yang digunakan yaitu media daring, sedangkan materi tidaklah berubah. Kesimpulan, setelah melaksanakan proses observasi, telaah, dan praktik mengajar yang tertuju pada SMA Metodis 2 Palembang, tahun ajaran 2020-2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum yang diterapkan oleh SMA Metodis 2 Palembang adalah kurikulum 2013 dengan sistem pembelajaran secara daring. Sistem pembelajaran yang digunakan oleh oleh mata pelajaran bahasa Mandarin lebih dominan menggunakan pelajaran daring metode. Ketiga, media belajar yang digunakan oleh guru bahasa Mandarin sekolah SMA Metodis 2 Palembang merupakan media pembelajaran berupa daring atau online seperti Google Classroom, Zoom, e-learning, Google Meet, dan lain sebagainya. Yang keempat, evaluasi pembelajaran yang digunakan oleh guru bahasa Mandarin berdasarkan kurikulum yang diterapkan agar mencapai tujuan capaian kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Berikut presentasi dari saya mengenai hasil laporan magang PLP 2 kali ini. 谢谢老师，谢谢大家。